Dalam menjalani kehidupan ini, kadangkala kita selalu merasa kebingungan untuk menentukan arah dan tujuan hidup kita, terutama yang berkaitan dengan hal yang sifatnya profesi atau apa yang harus kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Sebenarnya hal ini dikarenakan oleh hal yang sederhana saja. Ini disebabkan karena kita tidak mengenal siapa diri kita atau apa yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, dalam beberapa video berseri ke depan akan ada video-video tentang motivasi, tentunya berkaitan tentang konsep diri yang akan disampaikan oleh pengusaha sekaligus motivator Bapak Teguh Joko Pamungkas yang akan memberikan pencerahan-pencerahan tentang konsep diri yang akan membuat Anda tentunya lebih mengenal siapa diri Anda. Selamat menyaksikan. Senang bisa jumpa kalian lagi. Semoga sehat dan berbahagia selalu. Pada bahasan kali ini saya ingin mengungkap apa yang menjadi misteri pada diri seorang manusia. Karena manusia pada dasarnya adalah makhluk yang unik. Kita nggak pernah tahu bahwa kita terlahir di dunia ini dengan segala keunggulannya. Kalian tahu bahwa kita terlahir itu dengan berbagai keunggulannya, mengalahkan bermiliar-miliar sel dan hanya satu yang mampu membuahi sel telur ibu, dan lahirlah kita. Artinya bahwa kita terlahir dengan segala keunggulannya. Mengapa kita terlahir di dunia ini memiliki peranan yang berbeda-beda? Tentunya di sini kita harus memahami siapa diri kita. Untuk itu, tingkat pemahaman terhadap kita secara utuh ini akan memberikan peluang-peluang kita dalam memainkan peranan-peranan di dalam kehidupan. Apalagi kita dalam membangun kualitas hidup kita tentunya koreksi diri dan membaca siapa diri kita adalah hal yang paling vital, yang paling dasar sebelum kita melakukan suatu langkah-langkah yang akan kita lakukan. Dalam kehidupan sosial kita banyak melihat bahwa ada yang terlahir menjadi seorang yang kekurangan, kelebihan, dan itu tentunya adalah dinamika dalam kehidupan. Kalau kita berbicara tentang Pangeran Charles, itu sudah jelas bahwa dia adalah seorang anak raja. Untuk mendapatkan status sosialnya dia tidak perlu memperjuangkan itu. Karena apa? Karena dia adalah seorang anak raja yang pasti lahir akan menjadi seorang raja. Dan juga kita bukan terlahir menjadi seorang anak orang kaya, yang nanti terlahir kita akan mendapatkan warisan-warisan yang banyak dan kita tidak usah memperjuangkannya untuk mendapatkan status sosial tertentu. Tetapi kita adalah bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Oleh karena itu kita harus memperjuangkannya untuk mendapatkan status sosial itu. Jadi 3 status sosial itu adalah karena keturunan, itu karena adalah warisan, dan hasil perjuangan. Tentu yang lebih indah dan lebih nikmat adalah status sosial yang didapatkan karena hasil perjuangan. Kalau kita ambil sampel dan ambil contoh siapa itu Malcolm. Malcolm adalah seorang negro kulit hitam. Dia tidak bisa membaca, sekolah pun tidak. Dia hidup, dia ditempa dengan kehidupan yang keras di jalanan, dan segala macam bentuk kejahatan dia lakukan. Kehidupan dia berjalan, seiring waktu dia harus menjalaninya di penjara. Berpuluh-puluh tahun dia menjalani kehidupan di penjara. Tidak ada yang dia bisa perbuat di dalam penjara. Tapi karena kebiasaan itu dia tidak ingin menjadikan semakin dia terpuruk, pada akhirnya dia ingin melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan.
Dalam penjara dia menjadi seorang petugas perpustakaan. Setiap harinya dia hanya melihat buku-buku, tapi hanya dipandang dan dilihat saja. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan karena membaca pun tidak. Tetapi karena tiap hari dia melihat banyak buku-buku, dia akhirnya berusaha untuk mencari tahu apa isi buku itu. Kemudian dia belajar membaca. Kemudian dia berusaha untuk memahami isi bacaannya. Bertahun-tahun dia melakukan itu. Apa yang terjadi? Dia menjadi seorang yang pandai. Dia seorang yang mampu menganalisa dirinya secara utuh, sehingga setelah keluar dari penjara, dia menjadi seorang penggagas dan pengubah. Menjadi seorang pembebas dari golongan kulit hitam. Dia memperjuangkan hak-haknya dan dia menjadi seorang pemimpin. Artinya di sini bahwa tidak ada kelemahan yang ada di dalam diri manusia itu. Kita terlahir dengan segala kelebihannya. Jadi yang ada hanya kemampuan yang belum diberdayakan. Nah, ini kita harus memahami konsep diri seperti apa, siapa diri kita dan apa yang akan kita lakukan. Orang yang mengambil peran-peranan besar itu karena dia memahami kemampuan dan potensi dirinya, apa yang dia harus lakukan. Sehingga langkah-langkahnya untuk mencapai tujuannya dilakukan dengan cara-cara yang produktif dan efektif. Mereka bisa karena mereka berpikir bisa. Mereka itu bisa menjadi orang besar dan mengambil pengaruh-pengaruh besar itu karena mereka berpikir seperti seorang yang besar. Dia terus berjuang seolah-olah dia seperti seorang yang pilot walaupun dia sudah besar. Nah, ini yang membedakan peranan orang yang satu dengan peranan orang yang lain. Dia memahami potensi diri tetapi dia tidak mengambil langkah-langkah yang besar, dia tidak mengambil resiko-resiko yang besar, sehingga dia terus berjalan di tempat dan merasa puas dengan keadaan dirinya. Satu hal yang perlu kita kaji bahwa kita sebenarnya mampu untuk melakukan apa saja yang ada di dunia ini. Hanya saja seberapa kuat kita di dalam melakukan tujuan yang akan kita capai. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan, dan sampai jumpa di episode yang akan datang. Berpikirlah seperti orang yang sukses dan berjuanglah seperti orang yang sedang kesulitan.